Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah orang yang membenci versus orang yang terpikat. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas 19 ayat 47 dan 48. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus mengusir semua pedagang di bait Allah, Lukas menulis kebiasaan Yesus setiap ia berada di bait Allah, yaitu mengajar. Rupanya Yesus marah di ayat sebelumnya karena bait Allah yang seharusnya menjadi tempat di mana umat datang untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan ternyata telah dicemari oleh hawa nafsu segelintir orang yang mengatasnamakan agama. Di vlog saya sebelumnya yang berjudul "Kita ini Rumah Doa" atau Sarang Penyamun, ini menjadi sebuah keprihatinan ketika tubuh kita menjadi sarang penyamun yang dipenuhi dengan kecemaran dosa, sehingga motivasi berdoa kita menjadi motivasi transaksional, bukan lagi sebuah kerinduan yang tulus untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam kesehariannya sebagai manusia, Yesus tiap-tiap hari mengajar di dalam bait Allah, ayat 47 bagian A. Kita sebagai bait Allah perjanjian baru, bukan hanya berdoa yang menjadi kerinduan kita, tetapi kita juga harus merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Perhatikan saudara, doa adalah bagian Allah mendengarkan kita, dan firman Tuhan adalah bagian kita mendengarkan Dia. Allah mendengarkan isi hati dan kebutuhan kita di dalam doa, dan kita mendengarkan isi hati dan kehendak Allah di dalam firman-Nya. Tetapi kebenaran yang diajarkan Yesus rupanya tidak disukai dan bahkan dibenci oleh para ulama atau imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel, sehingga mereka berusaha untuk membinasakan dia, ayat 47 bagian B. Mereka sangat membenci Yesus tentu karena kepentingan-kepentingan pribadi mereka diusik dan mereka merasa dirugikan dengan khotbah-khotbah pengajaran Yesus di bait Allah maupun di berbagai tempat lainnya. Saudaraku, perhatikan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita merasa tersinggung, marah, apalagi membenci seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dengan keras ketika ia menemplak dosa dan menegur perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Kalau kita tersinggung, marah, apalagi membenci hamba Tuhan yang demikian, maka kita sama saja dengan para pembenci Yesus. Tetapi, sebagai catatan, tentu saja seorang hamba Tuhan yang murni, ia berbicara keras karena kebenaran, harus dengan motivasi yang murni, bukan karena sudah dirancang lebih dulu untuk menyerang jemaat, karena ketidaksenangan secara pribadi, atau karena hamba Tuhan itu punya masalah secara pribadi dengan jemaat yang sengaja ia setting supaya khotbahnya mengena. Nah, tidak boleh seperti itu. Tetapi pemberitaan firman yang benar adalah karena hasil doa, pembacaan firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajar kebenaran sorga, bukan kebenaran dunia. Ia bebas dari kepentingan manusiawi karena ia hanya mengajarkan apa yang menjadi kehendak Bapanya di sorga. Itu sebabnya khotbah-khotbah Yesus sangat berkuasa, tapi tidak dengan cara memaksa. Tidak seperti para pemuka agama Israel yang semakin menurun pamornya di mata rakyat. Sebaliknya, seluruh rakyat dikatakan mereka terpikat kepada Yesus dan ingin mendengarkan Dia, ayat 48. Mereka bukan tertarik pada tampilan fisik Yesus, namun kepada pribadi dan pengajarannya. Karena apa yang diajarkan Yesus, itulah yang dilihat mereka selaras dengan kehidupan Yesus, baik perkataan maupun perbuatannya.
Berbeda jauh dengan para pembenci Yesus yang jago menghafal dan menafsir Taurat, tetapi tidak dapat mempraktekannya. Saudaraku, perhatikan, demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kehidupan sehari-hari kita bagaikan rumah kaca yang dapat dilihat oleh semua orang. Kristen itu bukan sekedar agama, saudara, tetapi nama Kristus melekat menjadi identitas khusus para pengikutnya. Ingat, kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ada dua hal yang dapat kita tarik pelajaran. Sederhana sekali, sesuai dengan judul kita. Jika kita berlaku di luar kebenaran firman Tuhan, maka kita dapat dikategorikan sebagai orang yang membenci Yesus. Sebaliknya, jika kita berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, penuh kasih dan kesalehan, maka kita dapat teridentifikasi sebagai orang yang terpikat kepada Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat-saat seperti ini, justru kita orang Kristen harus menunjukkan kapasitas kita, kualitas iman kita. Ya, bukan kita hanya meminta, tetapi saatnya kita memberi. Di saat yang sukar seperti ini, banyak orang hanya mengharapkan agar ia diberi, tetapi ia tidak mau memberi. Padahal tentu setiap orang punya kemampuan untuk memberi. Apa sajakah pemberian itu? Tidak harus selalu dengan uang. Bisa itu dorongan. Bisa itu sebuah doa. Bisa itu sebuah teguran bahkan. Dan bahkan itu juga bisa berarti sebuah penyampaian, sebuah kesaksian yang sederhana bahwa ia pernah ditolong Tuhan. Dan praktekkanlah kehidupan yang saleh. Di saat-saat sukar seperti banyak orang coba ambil jalan pintas, coba melenceng dari jalan Tuhan meskipun dia Kristen, meskipun seorang hamba Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus menyatakan kebenaran ketika kita hidup benar, selaras dengan firman-Nya dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Tidak ada yang terlalu sukar, karena setiap pikulan yang dibebankan kepada kita pasti bisa kita lewati bersama. Kita pikul karena tidak sendirian saudara dan saya memikul beban, karena ada Tuhan yang menolong kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mencerminkan kekuatan batiniah, kekuatan manusia rohani di saat orang banyak yang frustasi, banyak orang yang saat-saat ini mereka sedang menjadi letih lesu dan putus asa. Semua mengalami masa sukar, tetapi orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, yang hidup di dalam doa, ia akan mempunyai kekuatan yang berbeda. Ia dapat menunjukkan kualitas iman itu, bahwa ketika orang semua mengalami masalah, kok bisa ia tetap tampil tegar? Kenapa ia tetap dapat bersuka cita? Kenapa justru ia tetap dapat bisa menolong orang lain, baik dengan perkataannya, baik dengan perbuatannya, apa saja yang bisa dia lakukan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini harus berbuah, dan buah itu dimulai dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita terpikat kepada Yesus secara pribadi, maka itu tidak boleh terlepas dari ketertarikan kita untuk belajar firman Allah. Dan tidak hanya sampai di situ, tetapi Yesus mau kita juga menjadi pelaku firman, sebagaimana Dia adalah Sang Firman yang hidup. Ia datang sebagai manusia seperti kita, dan Ia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Berarti setiap kita mampu untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Tapi jangan lupa, tetaplah berdoa dan mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan menyertaimu. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Haleluya, bless people.